Shalom. 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 Selamat siang. Siang. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang masih memberikan kita kesempatan hari ini kita bisa hadir di ruang kelas ini untuk melaksanakan kegiatan proses belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak mau ajak kita dulu untuk bernyanyi satu lagu pujian. Kita nyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut, tahu ya? Kasih pasti 2 3 ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Bapak akan selesai. Bapak minta salah seorang dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita bersama doa. Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran kami karena Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Bapak, catat dulu absensinya nak ya. Andreas, hadir Pak. Bunga, Hadir Pak. Diandra, hadir Pak. Terima kasih nak untuk hadirannya. Bapak berharap setiap jam mata pelajaran pendidikan agama kita boleh hadir ya supaya kita tidak ketinggalan pelajaran. Nah, kami sekalian, materi kita hari ini adalah mengasihi dan menghasilkan perubahan. Mengasihi dan menghasilkan perubahan. Sebelum kita sampai kepada kegiatan inti, mari kita lihat dulu yang menjadi tujuan pembelajaran kita ini. Nah, setelah kegiatan pembelajaran kita ini, nantinya diharapkan peserta didik dapat memberikan komentar berdasarkan cerita tentang seorang yang berkorban untuk orang lain karena cinta kasihnya. Nah, cerita itu ada di dalam buku paket kita masing-masingnya. Ada 5 yang menjadi tujuan kegiatan pembelajaran kita, mudah-mudahan di akhir kegiatan ini kita bisa mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan hari ini. Ya. Nah, itu Bapak minta keseriusan kamu untuk mengikuti proses belajar ini. Nah, anak-anak kami sekalian, umumnya dunia memiliki penilaian dan pandangan tentang sesuatu yang dianggap paling dahsyat. Yang paling dahsyat, yang paling memiliki pengaruh. Misalnya apa itu? Saya Pak. Uang Pak. Uang. Kenapa uang dikatakan dianggap sebagai sesuatu yang paling memiliki kekuatan yang dahsyat? Karena dengan uang kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari atau bahkan lebih dari itu. Iya, kita bisa dengan uang kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita mau apa yang kita inginkan kita bisa memenuhi itu. Dan selain uang apa lagi nak? Saya Pak, Apa itu? jabatan Pak. Nah, kenapa jabatan? Karena melalui jabatan itu seseorang dapat mengatur semuanya dengan seenaknya. Iya, dengan jabatan bisa mengatur orang lain dengan seenaknya ya. Iya Pak. Apalagi kalau dia sudah punya jabatan yang paling tinggi. Karena orang kalau udah bukan ya paling tinggi, kadang sombong dia. Selain itu ada lagi ya kan, harta, baru ilmu pengetahuan. Kadang orang menganggapkan ilmunya, pengetahuannya, menganggap dia lebih hebat daripada orang lain, dia lebih tahu dari orang lain. Nah, itulah pandangan dunia tentang sesuatu yang dianggap paling kuat dan paling dahsyat. Padahal selain itu ada kekuatan lain yang paling dahsyat yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan manusia di dunia ini, yaitu cinta kasih ya, atau mengasihi. Nah, cinta kasih atau mengasihi. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lihat dulu. Coba buka dulu Alkitabnya dari kita Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, di sana dikatakan tentang hukum yang terutama. Tahu nggak hukum terutama nak? Hukum terutama ya, dan yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari perikop ini jelas Alkitab mengajarkan supaya kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Jadi Allah sudah berfirman kepada kita supaya kita juga menunjukkan cinta kasih. Ya. Nah, kalau dari dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 7 di sana jelas dikatakan ya, yang kasih itu yang bagaimana? Tidak pemarah, tidak
Nah, Bapak minta coba contoh satu saja, coba satu contoh sih tindakan mengasihi. Nah, ada yang tahu nggak? Contoh tindakan mengasihi, siapa yang tahu? Siapa? Nes. Orang tua yang merawat anaknya ketika sakit. Iya, orang tua yang merawat anaknya ketika sakit. Ya nanti panas demam sedikit ya kan. Aduh, khawatir anaknya entah kenapa, maka orang tuanya segera membawa dia kemana? Ke rumah sakit. Supaya. Jadi kita kasih atau mengasihi itu adalah hal yang konkret. Jadi yang nyata, yang memiliki pengaruh besar di dalam hidup seseorang itu, yang membawa dampak, memiliki nilai yang positif bagi orang lain. Nah, kita akan belajar tentang mengasihi. Ya, coba menurut kalian tahu, udah pernah dengar istilah kasih kan? Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu kasih, apa itu mengasihi? Kasih adalah rasa sayang kita kepada seseorang dan rasa empati. Rasa kasih sayang, rasa empati terhadap orang lain. Ya, empati itu artinya kepedulian ya. Kepedulian. Ya, peduli terhadap orang lain. Misalnya kita menolong teman kita yang sedang kesulitan. Menolong teman yang sedang kesulitan, terus bagaimana? Menjenguk teman yang sakit, ya kan? Nah, jadi itu dia, ya. Nah, ada lagi yang bisa kasih pendapat tentang apa itu mengasihi? Silakan, Nak. Apa itu mengasihi? Silakan. Deborah, silakan, Nak. Mengasihi itu adalah sikap seseorang untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada orang yang terhidup. Ya, bentuk kasih sayangnya di mana? Kalau misalnya dia sakit kan Pak, karena ada mainnya, jadi setiap dia belum makan jadi dikasih makan dulu udah sakit. Oh iya, diperhatikan. Ya kalau di rumah kan sering diingatkan orang tuanya, ya udah makan kau Nak. Udah dimakan. Nah, jadi itu ada kepedulian juga ya supaya anaknya tidak kena sakit. Nah, ya kita mau belajar dulu mengasihi dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, Bapak minta kamu untuk membaca dulu Nak. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ayo masing-masing dilihat Alkitabnya, perikop ini. Ya. Coba dicermati perikop cerita di dalam kisah itu. Yuk. Nah, sesudah kita membaca kisah yang terdapat di dalam Alkitab itu, nah, di dalam perikop itu, Bapak minta kamu untuk memparodikan dulu. Mempermainkan kisah yang di dalam. Ada ayahnya tadi yang dikatakan di situ kan? Ada ayah, ada anak bungsu, ada anak sulung. Nah, ya. Sebagai ayah Bapak minta video. Sebagai anak sulung, ya kamu sebagai anak bungsu tahu ya, Pak. Oke, silakan Nak, coba perankan. Kalau ada nanti yang nambahkan perannya silakan. Yuk. Yuk kita saksikan penampilan temannya Nak. Memparodikan, mempermainkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Pak, ya apa Nak? Mau cerita Bu Pak? Kami kan sama Abang udah dewasa. Bagilah harta Bapak dulu, baru gua akan ini sama Abang. Coba panggil dulu Abang Musa. Bang, panggil Bapak itu. Ada apa itu? Kami kan sama Abang udah dewasa, udah besar. Bagilah harta Bapak, baru gua akan sama Abang. Inilah harta Bapak warisan saya bagi para penduduk. Udah, pergi. Ya. Yuk, lanjut. Ayo, lanjut Nak. Apa lagi? Lanjut Nak, silakan. Wih, dapet emas dulu lah, dijual dulu lah. Ini Bu jual emas, kira-kira berapa dapat ini? Ini cukup Pak. Wih, lumayan dengan cair. Ya, anak bungsunya jual emas, jual harta bapaknya ya. Wih, bro. Gila, Apa mereka nih? Poin-poin ya. Iya, anak yang bungsu tadi sudah menghabiskan harta bapaknya.
sudah pesta pora bersama wanita-wanita penghibur. Kita lihat bagaimana kelanjutannya. Nak. Mulai dia kena sakit. Nyesel kali. Kenapa pergi dari rumah menghabiskan orang tua hartanya? Ya, dia menyesal. Pulang aja ke tempat bapakku. Pulang. Pak, Kenapa kau nak siapa ni kau? habiskan hartamu, Pak. Kenapa kau? Minta maaf, Pak. Sudah habiskan hartamu, Pak. Akhirnya anak itu kembali ke rumahnya dan meminta ampun kepada ayahnya sesudah dia menderita. Sudah? Sudah? Silakan masuk. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, kita sudah saksikan, nah ya, mereka memparodikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, Bapak mau minta dulu kepada kalian, dari perikop itu atau dari apa yang diperankan oleh temanmu tadi, apa makna yang bisa kamu ambil terkait dengan materi kita hari ini? Saya Pak, Silakan. pengampunan yang diberikan ayahnya membawa perubahan bagi anaknya itu pertobatan. Iya, pengampunan yang diberikan oleh ayahnya ternyata telah membawa pengaruh, yaitu pertobatan kepada anaknya yang sudah jahat tadi, yang sudah menghabiskan harta orang tuanya. Selain itu apa lagi, Nak? Saya Pak, Ya. seorang ayah yang bertindak adil kepada kedua anaknya. Iya, seorang ayah bertindak adil terhadap kedua Anaknya. anaknya. Sebenarnya orang tuanya sudah memberikan bagiannya masing-masingnya, Ya, Pak. tapi si anak yang busuk ini lebih dulu dia mau ambil daripada abangnya. Serakah itu namanya ya. Iya Pak. Serakah. Dia sukanya mau berpesta pora, berpoya-poya, nggak peduli dia terhadap orang tuanya. Yang penting dia senang-senang tadi kan, senang-senang. Ya itu ditunjukkan itu. Apakah yang seperti itu anak yang mengasihi orang tuanya? Nak? Tidak, tidak Pak. Tidak. Seharusnya kalau anak yang mengasihi orang tuanya gimana? Membantu orang tuanya. Iya, seharusnya membantu orang tuanya di rumah, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati orang tuanya. Ya, itu seharusnya dilakukan, bukan menuntut hak tapi mengabaikan kewajibannya. Nah, itu dia ya. Itu yang bisa kita pelajari dari beberapa anak yang hilang. Nah, sekarang kita masuk ada kisah inspiratif. Kisah inspiratif pengorbanan seorang ayah itu bisa kita lihat di buku paket kita dari seorang tokoh yang bernama James King. Nah, coba Bapak minta kamu untuk membacakan itu dulu. Pahami dulu cerita tentang James King. Nah, sesudah kita membaca cerita tentang tokoh James King beserta keluarganya, apa yang inspirasi apa yang bisa kita dapat? Saya Pak Andreas? rela berkorban untuk anak dan istrinya. Iya, seorang ayah rela berkorban bagi Anak Dan dan istrinya. istrinya. Apa kau pernah menganggap orang tuamu juga berkorban untukmu, Andreas? Ya, Pak. Ya, apa bukti orang tuamu sudah berkorban bagimu? Mereka berkorban untuk bekerja setiap hari untuk biar bisa menyekolahkan saya. Iya, berkorban. Dia bisa nyekolahkan ya. Dia kasih tenaganya, dia kasih pikirannya untuk bisa menyekolahkan kamu. Itu berkorban. Perlu kita respon nggak pengorbanan orang tua? Dengan cara apa? Kalau itu tadi untuk sekolah rumah, kamu seharusnya Rajin Rajin bersekolah. sekolah. rajin ke sekolah, nggak boleh bolos. Kerjakan tugasnya sampai tamat. Jangan di tengah jalan putus sekolah. Ya, kasihan keringat orang tua itu. Jangan kita sia-siakan keringat orang tua. Nah, apa lagi yang bisa kamu pelajari Nak, dari kisah kita tadi? Pantang menyerah. Itu bisa kita dari mana? Dari sosok ayah. Ya, dia selalu mencari jalan bagaimana untuk menyelamatkan istri dan Istrinya. anak. Kita luar biasa terhadap tokoh seperti ini. Dan kita juga tentu berharap ini ada dalam figur seorang ayah atau ibu di tengah-tengah keluarga yang bisa memperhatikan kita. Kalau orang tua perhatian terhadap kita, kita senang kan? Bapak mau tanya kepada kamu, Nak, contoh perhatian orang tua yang pernah kamu alami apa? Saya bukan orang tua Pak, tapi seorang abang. Oh, abangnya. Ketika saya sakit, dia adalah meninggalkan pekerjaannya demi mengobati saya. Iya, abang. Berarti selama ini kamu tinggal bersama abang, Nak? Iya, bersama abang ya. Nah, jadi kalaupun kita yang saat ini tidak memiliki orang tua, tapi kita kan punya Yesus yang sangat
mengasihi kita. Ya. Kalau kita tidak memiliki orang tua, kita percaya Tuhan mengasihi dan bersama-sama dengan kita. Jadi kita ingat adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua kepada kita. Nah, itulah. Nah, kita inspirasi. Nah, ada tokoh kedua yang namanya itu si Martin Luther King. Ya, coba. Udah dibaca tadi kan? Ya, Nah, Pak. bisa kita belajar dari tokoh ini kan? Saya Pak, Martin Luther King mengorbankan dirinya untuk menyamakan derajat manusia yang berkulit putih dan berkulit hitam. Iya. Dia memperjuangkan hak-hak, ya, memperjuangkan hak-hak golongan orang-orang kulit hitam dengan bahwasanya tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih, semuanya sama, memiliki hak yang sama. Bagaimana cara dia memperjuangkan itu? Dengan cara apa? Dengan cara kasih. Ya. Sekalipun banyak orang yang tidak suka dengan perjuangan dia, dia selalu diteror, bahkan dia diancam dibunuh, tapi dia tidak menyerah. Begitu saja dengan kasih. Apa yang dikatakan James King? Siapa Pak? Si Martin Luther King. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Tidak ada yang bisa melakukannya. Kegelapan tidak dapat dihilangkan dengan kegelapan, tapi hanya dengan Cinta kasih. cinta kasih atau terang daripada Tuhan kepada kita. Jadi itulah ya Martin Luther King. Ya, selain itu apa lagi yang bisa ditunjukkan ya? Yang bisa kita pelajari? Saya, Pak. Ya. Dia mempunyai rasa berani dan dia dapat merasakan kasih dari Yesus Kristus sehingga dia dapat mengasihi orang-orang yang membencinya. Iya. Ya, dia memiliki keberanian. Keberanian itu bukan dari dalam dirinya, tapi karena dia merasa dia disertai itu Tuhan. makanya dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia berani melakukan segala sesuatu, tidak takut. Karena dia perjuangan dia itu bukan untuk siapa, bukan untuk dia sendiri kan? Banyak Orang yang dia kasihi. Dia tidak pilih-pilih orang, siapa saja. Jadi kasih itu lahir dari mana? Dari hati, ya. Dari ketulusan. Nah, kita udah belajar dari dua kisah tadi yang memberikan inspirasi pentingnya berkorban sebagai bentuk cinta kasih. Nah, pada saat ini Bapak mau minta kamu untuk berbagi pengalaman dulu. Bapak yakin kamu ini punya pengalaman bagaimana kamu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari teman, atau dari siapa saja lah yang terdekat dengan kamu. Ya, ada yang bisa membagi pengalaman ya dengan kita di sini, nah? Saya Pak. Ya, mulai dari Andreas. Contohnya kita keluar terlalu malam kan Pak. Ya. Jadi orang tua menelpon kita agar segera pulang agar tidak pulang terlalu. Iya, ya jangan pulang larut malam ya Andreas. Kalau main-main boleh, tapi pulangnya jam 8. Penting gak itu bagimu Andreas? Supaya apa? Supaya besok tidak telat di sekolah. Tidak telat. Nanti kalau malam-malam tidurnya sampai di sekolah terlambat, terus itu belajar gurunya menjelaskan tidur. Nah itu. Ada juga anak yang mengabaikan itu kan? Ya Pak. Biasanya anak-anak nggak suka kalau diatur. Iya. Anak lebih senang mementingkan dirinya sendiri. Ada yang masih begitu nak? Coba jujur. Siapa yang masih kadang mau? Ya jujur. Siapa yang mau kadang mau membantah orang tuanya? Iya. Ya sering sekali kita begitu. Jadi kalau kita sudah membantah, berarti kita tidak menghormati, tidak mengasihi orang tua. Berubahlah ya. Ya Pak. Iya. Semua nasihat itu perlu. Jadi orang tua. Ada lagi nak yang bisa ngasih pengalaman? Seorang ibu yang mengajari anaknya saat dia sudah lelah bekerja, dan itu berdampak bagi saya sendiri. Iya. Diajari walaupun orang tua sudah lelah bekerja, tapi kamu diajari nak ya. Ada dampaknya nak terhadap apa dampaknya? Dampak itu saya menjadi berprestasi di sekolah. Berprestasi di sekolah ya. Ya tepuk tangan dulu. Kita langsung katakan dengarkanlah nasihat dan didikan orang tuamu. Iya, harus mendengarkan nasihat, selalu itu ada manfaatnya. Jadi nasihat, didikan, arahan itu merupakan bentuk cinta kasih. Ayo. Ada lagi yang bisa kasih pendapat? Erina bisa kasih pendapat tentang
tentang pengalaman dapat cinta kasih? Orang tua yang bekerja keras di sekolah. Iya, orang tua yang bekerja keras demi menyekolahkan. Ini keperluan umum ini dari mana ya? Hasil kerja. Baju yang kau pakai ini dari mana? Hasil kerja. Ini handphone ini berapa ini bisa ada ini dari mana nih? Hasil kerja. Semua jadi payah kebutuhan. Itulah bentuk cinta kasih. Kita sudah lihat tadi seorang ayah tadi dalam rumah tadi. Begitu juga orang tua kita. Nah, jadi kita juga sebagai anak juga harus mengasihi. Ya. Nah, ada lagi yang bisa kasih pengalaman nggak? Dwi? Ayah sakit, tetap bekerja, ya. Tetap berjuang ya. Wah, luar biasa memang. Tepuk tangan dulu. Itu ayah seperti itu ya. Kita selalu memang ayah ya. Walaupun sudah sakit, tapi tetap bekerja untuk apa? Untuk kita, untuk kebutuhan di rumah, untuk istri, untuk anak-anak. Kita yang mengalami itu. Jadi perlu kita bangun kesadaran kita betapa beratnya perjuangan orang tua untuk menyekolahkan kita. Ya. Nah itulah cinta kasih ya yang bisa kita bagikan. Nah Bapak minta tolong kepada kamu, ada nggak yang bisa di sini mengekspresikan bentuk cinta kasihnya melalui lagu kah, melalui puisi kah? Ada? Bisa kan? Melalui puisi, melalui lagu. Lagu apa? Terserah lagunya. Atau lagu ini, ya lagu Kasih Ibu. Kasih Ibu. Kita nyanyikan 2 3 ya. Kasih Ibu kepada beta tak teringat sepanjang masa, hanya memberi tak kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Menurut kamu apa pesan lagu ini? Kasih ibu yang tak pernah terlupakan. Kasih ibu yang tidak pernah terlupakan. Banyak kasihnya ya. Di rumah apa yang kau alami dari kasih orang tua? Dari mama tuamu. Iya, kenapa dia mama tuamu? Dan selalu mengingatkan kalau mau pergi sekolah bangun tidur cepat, dan selalu mengingatkan tidur cepat. Iya, bangunnya harus cepat, tidurnya juga harus cepat. Jangan begadang-gadang ya, tidur. Jangan main HP aja ya kerjamu ya, cinta, misalnya begitu kan? Diingatkan kita. Hal-hal yang kecil semua. Terbalaskan nggak kasih orang tua itu? Tidak balas. Berapa yang sudah dikorbankan secara materi terhadap? Secara rupiah? Tak terhitung, Pak. Tak terhitung ya? Tak terhitung berapa? Tugas kamu itu nanti kemudian hari atau hari ini juga yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk cinta kasihmu terhadap orang tua apa? Ya membanggakan orang tua melalui apa? Prestasi. Apa lagi kan? Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Di rumah apa yang kita lakukan? Membantu orang tua. Membantu terus. Tidak membantah terus. Menuruti perintahnya. Apa lagi? Apa lagi? Menghormati orang tua, ya. Nah, jangan menunjukkan perilaku yang menyimpang seperti tindakan kriminal. Yang mencoreng nama baik, bahkan mencoreng nama baik sekolah, ya. Ya, perhatikan itu tingkah laku, ya. Nah, itu ya, Kak, ya. Kita sudah belajar, Kak, hari ini, Kak, tentang mengasihi dan mengasihkan perubahan. Nah, sebagai kesimpulan, ya, sebagai kita lihat pada Alkitab dari Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal nggak? Coba, siapa yang hafal? Ya, coba. Berdiri. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengatakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, itu kasih Allah.
kasih Allah begitu besar kepada manusia, kepada semua umat. Itu sebabnya kasih Allah disebut kasih agape, kasih yang tidak meminta balasan, ya, kasih tanpa pamrih. Apa bentuk kasih Allah, kasih Yesus kepada manusia? Siapa yang tahu? Dalam cerita-cerita Alkitab, contoh Yesus mengasihi, ya. Pak, Tuhan Yesus rela besarkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Iya, Yesus memberikan dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Penting nggak untuk kita itu, nak? Penting Pak. Apa dampaknya bagi kita? Kita bebas dari dosa. Bebas dari dosa. Yang tadinya seharusnya kita dihukum, ya. Tetapi yang nanggung siapa? Tuhan. Ya, contoh yang lain apa? Iya. Tuhan Yesus tidak memberikan percobaan kepada manusia, tidak di luar batasnya. Iya, Tuhan Yesus tidak memberikan pencobaan kepada seseorang di luar batasnya. Tuhan Yesus tahu batas-batas seseorang, ya. Oke. Apa lagi? Allah memberikan ayah dan ibu untuk mendidik. Ayat Tuhan memberikan kepada kita ayah dan ibu. Ya, maksud Bapak, contoh cerita Alkitab yang di dalam Alkitab yang menunjukkan Yesus menunjukkan cinta kasihnya kepada orang-orang pada zamannya. Yesus menyembuhkan penyakit kusta. Iya, Yesus menyembuhkan banyak orang. Bahkan dari berbagai latar belakang, suku, budaya, ya. Artinya apa? Yesus tidak pernah membanding-bandingkan seperti nanti itu, ya. Oke, banding, ya kan? Kalau manusia suka membanding-bandingkan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah. Yesus bergaul kepada siapa saja, kepada Yahudi, Samaria, Yunani. Jadi kasih Yesus itu tanpa batas, tidak ada pemisah. Ada lagi nak contohnya nak? Ya, Yesus menyembuhkan orang tua. Yesus menyembuhkan, ya sudah tadi kita juga sama. Ya, terus Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Iya. Kadang kita memberi makan satu orang aja payah kita, ya. Berbagi kita sama satu orang payah, ya. Tuhan Yesus sudah membuktikan dia kasih makan 5.000 orang. Ya. Ya, ada lagi? Ya. Itu perumpamaan yang apa itu? Apa namanya perumpamaan orang yang jahat itu? Iya, perumpamaan orang Samaria. Ada yang bisa menceritakan itu? Siapa yang tahu? Bisa perumpamaan orang Samaria secara ringkas saja. Ada seorang yang terjatuh dan ada seorang Lewi yang lewat, tapi seorang Lewi itu tidak mau menolong yang jatuh tadi. Lalu ada emak yang lewat, namun tidak mempedulikan juga. Namun ada orang Samaria yang rela menolong dia dan memberi penginapan dan mengobatinya. Dan situ apa maknanya? Dia tidak membeda-bedakan, kan orang yang jatuh itu tidak orang Samaria. Iya, orang Yahudi. Dia tidak membedakan dia itu orang mana, suku apa, dia tidak membedakan dia sama orang. Iya. Jadi ada belas kasihan dia menolong. Atau memandang warga apa, agamanya apa, sukunya apa. Kalau manusia kan biasanya mengasihi karena dia semarga. Jangan mengasihi karena ini. Saya mengasihi dia karena titik-titik. Saya mengasihi dia karena ini. Tapi mengasihi itu meskipun kita disakiti, maka kita harus memberi pengampunan, ya kan? Meskipun orang lain tidak suka ke kita, maka kita juga harus mengasihi, ya. Jangan mengasihi karena, tapi kasihlah meski. Nah, sebagai kesimpulan bagi kita, nah di awal tadi Bapak katakan yang memiliki kekuatan cinta, kekuatan yang paling dasar di dunia ini adalah cinta kasih. Ya, cinta kasih mengubah cinta kasih memadamkan itu musuhan. Cinta kasih memberikan bahagia, memberikan semangat. Cinta kasih melahirkan sukacita dan harapan baru. Cinta kasih melahirkan kesediaan mengubah beban. Cinta kasih menciptakan kedamaian di antara sesama manusia. Cinta kasih membangun kemanusiaan hubungan dalam keluarga. Inilah yang kekuatan cinta kasih.
remaja Kristen harus bisa mewujudkan itu dalam relasi hubungan kita dengan sesama, dengan teman di sekolah, dengan orang tua, atau dengan siapa saja yang kita temui. Karena cinta kasih memiliki kekuatan yang paling dahsyat dari kekuatan apapun. Ya, oke? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, mudah-mudahan melalui kegiatan pembelajaran ini kita bisa terapkan itu, ya. Jadi tugas kamu di rumah adalah, coba tulis, ya, tugas kamu di rumah adalah membuat program kegiatan yang menunjukkan cinta kasih, baik itu di sekolah, di dalam keluarga, dan juga di lingkungan sekitarmu. Ya, kamu membuat proyek atau hal-hal yang kecil saja, ya, bagaimana kamu harus mewujudkan cinta kasih itu di lingkungan kita, di sekolah, di keluarga, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, minggu depan kita akan bertemu kembali. Apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa kamu ingat dan kamu lakukan. Ya, ya, tepuk tangan untuk kita. Kita akan akhiri ibadah pembelajaran kita. Kegiatan kita ini kita kembali puji Tuhan, ya. Kita bernyanyi. Bapak akan selesai. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati pelajaran kami hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.